Pemirsa, Biro Psikologi SSDM Polri melaksanakan peningkatan kemampuan para perwira dari tiap Satker Mabes Polri. Peningkatan kemampuan ini berupa peer counseling. Dilaksanakan di Hotel Cosmo Amarosa, Jakarta. Acara ini diikuti sebanyak 81 perwira Polri dari tiap satuan kerja yang ada di dalam instansi kepolisian. Mulai dari Humas hingga Puslitbang Polri. Turut hadir Karo Psikologi SSDM Polri Brigjen Pol Kristiono, para psikologi tingkat 2 SSDM Polri, beberapa narasumber eksternal, Bianca Hartati, Deborah Sitorus, dan Ringking Marinah Torah, serta jajaran kabak dari Biro Psikologi SSDM Polri. Acara dimulai Senin pukul 8 pagi, diawali dengan pembukaan dari Ketua Pelaksanaan Peer Counseling, Kombes Pol Horas Marasi Silaen. Dilanjutkan dengan pengesahan oleh Karo Pesi SSDM Polri Brigjen Pol Kristiono, dan rencananya akan berlangsung hingga sore nanti. Dengan diadakannya acara ini, Biro Psikologi SSDM Polri berharap agar kedepannya para perwira Polri dapat mengasah logika dan juga kemampuan untuk meningkatkan ilmu kepolisian dalam menunjang tugas-tugasnya. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Polri TV Jelang Baskara serta juru kamera Willy Amanda. Baik Jelang, bagaimana situasi pelaksanaan peer counseling di hari pertama dan rencananya akan dilaksanakan selama beberapa hari? Baik, terima kasih Faisal. Benar sekali, Biro Psikologi SSDM Polri melaksanakan peer counseling tingkat perwira bagi personel Polri tahun anggaran 2024, yang mana peer counseling ini dilaksanakan di Hotel Cosmo Amarosa, Jakarta Selatan pada Senin 18 November 2024. Dalam acara peer counseling ini sebanyak kurang lebih 81 perwira yang tergabung di dalam setiap satuan kerja Mabes Polri juga turut hadir dalam acara peer counseling ini, mulai dari satuan kerja Humas sampai dengan Puslitbang Polri. Selain itu juga memasuki hari pertama, yaitu pada Senin 18 November 2024, ada beberapa acara inti yang sampai saat ini sudah terlaksana ataupun akan segera terlaksana. Adapun beberapa acara inti tersebut antara lain praktik konseling, praktik mendengarkan aktif, praktik latihan observasi umum, dan terakhir adalah praktik komunikasi konseling. Yang mana acara ini juga sudah dibuka oleh Karo Psikologi SSDM Polri, yaitu Brigjen Pol Kristiono, yang memang sudah membuka dan juga meresmikan berjalannya acara peer counseling ini yang rencananya akan berjalan selama 2 hari, mulai dari hari ini Senin 18 November 2024 sampai dengan hari Selasa 19 November 2024. Adapun dalam acara ini mengundang beberapa narasumber eksternal, yang mana nantinya beberapa narasumber tersebut akan menyampaikan materi-materi terkait dengan berbagai macam permasalahan ataupun hal-hal yang dibutuhkan di dalam peer counseling ini. Selain itu juga sampai saat ini acara juga masih berjalan, dan untuk keadaan saat yang sedang terjadi saat ini masih di dalam situasi isoma, yang mana rencananya acara ini akan dilaksanakan kembali pada pukul 1 ataupun 13 waktu Indonesia Barat, yang mana acara akan dilanjutkan dengan praktik latihan observasi umum yang nantinya akan diikuti oleh seluruh peserta dari peer counseling yang sudah ada dan juga turut hadir juga dalam acara peer counseling ini. Selain itu, dengan diadakannya acara ini, Biro Psikologi SSDM Polri berharap agar kedepannya para perwira yang mengikuti acara counseling ini akan bisa mendapatkan, maksud saya, mengasah logika dan juga mendapatkan kemampuan untuk meningkatkan ilmu kepolisian dalam menunjang tugas yang akan diemban di masa yang akan datang. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari kembali ke studio Faisal. Baik, terima kasih Jelang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka mendukung penuh misi Presiden RI, Polda Sumsel melalui Kasubdit Kespol, Bidokes Polda Sumsel, menggelar pembagian makanan sehat bergizi di Sekolah Luar Biasa Harapan Mandiri Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Balat, Palembang, Sumatera Selatan. Baik pemirsa, salam presisi dalam rangka mendukung penuh gizi Presiden Republik Indonesia serta atas inisiasi Kapolda Sumsel, Polda Sumsel melalui Kasubdit Kespol Bidokes Polda Sumsel melaksanakan pembagian makanan sehat bergizi
yang saat ini tertuju pada Sekolah Luar Biasa Harapan Mandiri yang beralamat di Lorok Ajo, Kecamatan Internal 1, Kota Palembang. Dalam upaya mendukung penuh misi Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, Polda Sumatera Selatan melalui Kasubditkas Pol Bidokes Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan pembagian makanan sehat bergizi di Sekolah Luar Biasa Harapan Mandiri yang terletak di Lorok Pakco, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polda Sumatera Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah di SLB Harapan Mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Perhatian terhadap gizi yang baik sangat penting terutama bagi anak-anak yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk mendukung aktivitas belajar mereka. Kegiatan pembagian makanan sehat ini juga mendapat sambutan positif dari Kepala SLB Harapan Mandiri yang menyampaikan apresiasi kepada Polda Sumatera Selatan atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para siswa. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Melalui kegiatan ini, Polda Sumatera Selatan berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi anak-anak di SLB Harapan Mandiri dan masyarakat sekitar, serta memperkuat komitmen Polri dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, melalui program Astacita, pemerintah mendukung usaha untuk meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri di setiap daerah. Polres Lombok Barat turut berperan dengan mengunjungi wirausaha lokal. Salah satunya peternakan ayam petelur di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung sebagai contoh kontribusi masyarakat dalam ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah berkomitmen untuk mendukung berbagai usaha yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri di setiap daerah. Polres Lombok Barat turut serta mendukung program ini dengan menggalakkan kunjungan ke berbagai wirausaha lokal. Salah satunya adalah peternakan ayam petelur di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung. Peternakan ini menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat Lombok Barat mampu berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal. Dalam kunjungannya, Kapolres Lombok Barat AKBP Ikomang Sarjana SIK SH yang didampingi Pak Babin menyampaikan apresiasi kepada para peternak yang telah bekerja keras untuk menghasilkan telur berkualitas tinggi. Hasil dari peternakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tetapi juga mendukung ketahanan pangan di wilayah Lombok Barat. Peternakan ayam petelur di Desa Sukamakmur ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Dengan sistem yang terintegrasi, usaha ini menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung swasembada pangan. Polres Lombok Barat berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat dalam mengembangkan wirausaha lokal. Kolaborasi seperti inilah yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan tangguh, sesuai dengan cita-cita pemerintah melalui program Astacita. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan untuk masa depan yang lebih baik. Dari Lombok Barat, kita tunjukkan kepada Indonesia bahwa kita mampu berdikari dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemirsa, dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional yang diusung oleh pemerintah, personel Polres Palopo melakukan kurve di salah satu lahan yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menanam sayur jangka pendek. Bukan cuma berkah saja, tapi Jumat juga identik dengan hari bersih-bersih atau Jumat bersih. Seperti yang dilakukan oleh Polres Palopo atau lebih populer dengan sebutan Korve. Giat pun diawali dengan apel yang dipimpin langsung Wakapolres Palopo Kompol Ridwan. Kemudian dilanjutkan dengan Korve yang diikuti oleh seluruh personil Polres Palopo dengan semangat yang membara. Sedikit informasi nih, di Polres Palopo sendiri terdapat beberapa lahan yang nantinya akan dilakukan penanaman tanaman jangka pendek.
Salah satunya yang tengah digarap oleh para personil yang berada di Jalan Tandipau, Kelurahan Tomarundung. Aksi tersebut merupakan salah satu upaya dalam mendukung program pangan nasional yang diusung oleh pemerintah. Sebagai tahap awal, lahan kosong ini akan ditanami sayuran jangka pendek dan beberapa jenis tanaman pangan lainnya. Atas perintah Bapak Kapolres Palopo, di mana hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres dalam rangka melaksanakan korpei oleh seluruh personil Polres Palopo dan jajaran termasuk Polsek, di mana kita melaksanakan korpei bertempat di lokasi ketahanan pangan Polres Palopo. Adapun tujuan dan maksud dan tujuan daripada pelaksanaan korpei hari ini yaitu kita melaksanakan pembersihan di lokasi ketahanan pangan Polres Palopo untuk melaksanakan program Nawacita, di mana program Nawacita Bapak Presiden Pak Prabowo salah satunya adalah ketahanan pangan, sehingga Polres Palopo mempersiapkan lahan dengan melakukan pembersihan. Setelah itu kita akan melaksanakan penanaman perdana. Untuk penanaman perdana ketahanan pangan Polres Palopo ada beberapa titik, salah satunya di sini di Jalan Tandipau. Kita menunggu petunjuk dari Bapak Kapolres. Selain di Jalan Tandipau, lokasi ketahanan pangan Polres Palopo ada di Kelurahan Mukajang, kemudian di Kelurahan Sendana, kemudian selebihnya masing-masing Polsek mempersiapkan ketahanan. Karena sesuai dengan perintah dari Mabes turun ke Polda bahwa lokasi untuk wilayah khusus untuk Polres Palopo itu ada 48 kelurahan. Dalam satu kelurahan itu dipersiapkan minimal 1 hektar lahan demikian. Kesiapan Polres Palopo dengan pemanfaatan lahan secara produktif terlihat di mana para personil memberikan pupuk untuk mengembalikan pH tanah sebelum nantinya dilakukan penanaman. Langkah itu dilakukan agar hasil yang diinginkan memuaskan sehingga program makan gizi gratis bisa berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.